Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu pada mata pelajaran geografi. Anak-anakku, kali ini kita akan membahas tentang tenaga pembentuk permukaan bumi. Ya, bahwa kalau kita lihat bagaimana tenaga yang kita rasakan bersama di permukaan bumi ini, maka bahwa bumi ini mempunyai tenaga pembentuk permukaan bumi. Hanya ada dua sebetulnya. Tenaga yang berasal dari dalam bumi itu sendiri dan tenaga yang berasal dari luar, yaitu endogen dan juga tenaga eksogen. Nah, anak-anakku, apa yang akan kita raih pada materi kali ini? Maka nanti anak-anak bisa mendapatkan mampu menganalisis proses tektonisme dan pengaruhnya bagi kehidupan. Jadi setelah kita mempelajari pada materi ini nanti, kalian akan memperoleh sebuah pengetahuan tentang tektonisme, pengaruhnya bagi kehidupan. Ya, jadi apa itu tektonisme? Yang pertama adalah tenaga endogen atau hipogen. Tenaga ini berasal dari dalam bumi yang bersifat konstruktif atau membangun. Jadi tenaga eksogen yang kedua epigen, berasal dari luar bumi yang sifatnya destruktif atau merusak. Oke. Yang pertama adalah tektonisme. Tenaga yang berasal dari dalam bumi dengan arah vertikal maupun horizontal yang mengakibatkan perubahan lokasi atau letak lapisan batuan yang membentuk permukaan bumi. Nah, ini menimbulkan patahan atau sesar atau fault, lipatan, fault, dan juga dislokasi atau perubahan lapisan kulit bumi. Nah, diatropisme adalah proses dari pembentukan kulit bumi. Nah, di dalam tenaga dari dalam bumi, tektonisme ini terdiri dari dua, yaitu epirogenetik dan orogenetik. Yang nanti epirogenetik nanti terbagi menjadi dua, positif dan negatif, sedangkan orogenetik nanti ada lipatan dan patahan. Nah, epirogenetik, jadi di tektonisme atau diatropisme, apa itu epirogenetik? Epirogenetik merupakan gerak lapisan kulit bumi yang terjadi secara lambat, waktunya yang relatif lambat. Jadi daerahnya itu sempit dan juga waktunya lambat. Nah, terdiri dari dua tadi, epirogenetik positif, gerakan permukaan bumi turun seolah-olah permukaan air lautnya naik. Contohnya terjadi di pulau-pulau Indonesia bagian timur, Maluku, ya, dan Banda. Itu terjadi karena proses epirogenetik yang positif. Sedangkan epirogenetik yang negatif adalah gerak permukaan bumi yang naik dan seolah-olah permukaan air lautnya itu turun. Contohnya naiknya pantai di Stockholm, kemudian juga di Indonesia bagian timur di Pulau Buton. Contohnya adalah epirogenetik positif, ya. Contohnya di Kepulauan Maluku Indonesia bagian timur, Kepulauan Banda, dia adalah yang positif, air lautnya naik dan seolah-olah ini daratannya itu turun. Ya. Gunung ini atau juga daerah daratan ini ya, semakin hari semakin tenggelam, ya, karena dia mengalami proses penurunan dan seolah-olah airnya naik, maka epirogenetik yang positif. Sedangkan yang negatif terjadi di Kepulauan Timor, Luzon dan di Stockholm tadi. Jadi bukitnya itu semakin membumbung tinggi naik, ya, dan seolah-olah airnya itu surut. Itu yang epirogenetik. Yang orogenetik adalah tenaga geologi yang bekerja arealnya relatif sempit dengan kecepatan yang relatif cepat. Terdiri dari dua, lipatan atau faults, yaitu kenampakan berbentuk melengkung yang diakibatkan oleh tekanan horizontal dan vertikal pada kulit bumi yang tipis serta lentur. Sedangkan patahan adalah bentukan alam sebagai akibat proses pematahan karena tekanan tenaga horizontal vertikal pada kulit bumi yang tipis dan keras. Nah, apa itu lipatan? Jadi karena gerak dari tenaga yang berasal dari bumi, dari tekanan horizontal, menyebabkan lapisan kulit bumi yang elastis berkerut, melipat dan menyebabkan relief permukaan bumi itu dia terlipat, mengkerut. Maka ada
dua bagian, ada puncak namanya antiklinal dan lembahnya menjadi sinklinal. Ya. Jadi antiklinal itu adalah puncak dari desakan kerutan itu menjadi puncak lipatan antiklinal, dan sebagai lembahnya itu adalah sinklinalnya ya. Antiklinal puncak dan sinklinal adalah lembahnya. Ketika bergabung maka menjadi antiklinarium dan sinklinarium. Jadi gabungan dari puncak lipatan dan lembah lipatan namanya antiklinarium dan sinklinarium. Nah, bagaimana istilah-istilah yang ada di dalam lipatan ya? Anak-anakku, ada punggung lipatan atau puncak lipatan tadi disebut dengan antiklinal. Kemudian lembah lipatan atau cekungan lipatannya adalah sinklinal. Ada istilah geosinklinal, lembah sinklinal yang luas, dan ada idiogeosinklinal, ladang minyak di geosinklinalnya. Macam-macam dari lipatan, ada beberapa macam. Yang pertama adalah lipatan tegak. Dihasilkan dari kekuatan yang sama mendorong sisi dengan seimbang. Jadi tenaga yang berasal dari horizontal bumi itu sama-sama kuatnya, sehingga bagian tengah lipatannya itu seimbang, simetri, lipatan tegak, bisa dilihat itu. Kemudian lipatan miring, ketika kekuatan tenaga pendorong di salah satu sisinya lebih kuat, maka akan menghasilkan kenampakan yang salah satu sisinya lebih curam ya. Di tenaga yang salah satu sisinya itu lebih kuat, kemudian sisinya itu lemah, maka salah satunya lebih terlipat. Sedangkan yang overfall, saat tekanan bekerja pada salah satu sisi dengan lebih kuat, maka sisi tersebut akan terlipat sesuai dengan arah lipatannya ya. Arah lipatannya. Kemudian lipatan recambel fault terbentuk pada lipatan yang satu menekan sisi yang lain, menyebabkan sumbu lipat hampir dia akan datar. Lipatan overstalled ya, terbentuk ketika tenaga tekanan satu sisi dengan kuatnya hingga menyebabkan lipatan menjadi retak. Nip terbentuk setelah lipatan overstalled kemudian rusak sepanjang garis retakannya. Ya, jadi lipatan tegak, lipatan miring, lipatan rebah menutup, dan sesar sungkup. Kalau dijadikan satu seperti itu. Lipatan tegak, lipatan miring, lipatan rebah, lipatan menggantung, lipatan isoklinal, dan lipatan kelopak ya. Lipatan rebah berpindah atau sesar sungkup atau kelopak. Kemudian yang ini itu mengakibatkan apa? Bagian-bagian dari jebakan minyak bumi itu terbentuk di daerah lipatan ya. Jadi karena pergerakan dari kulit bumi, maka daerah-daerah yang dilewati itu, misalnya aja adalah daerah pantai di laut dalam yang dia ada fosil, maka fosil itu akan terperangkap dalam proses pergerakan kulit bumi tadi. Setelah itu lama-kelamaan tertimbun, maka timbunan itulah menjadi bahan baku mentah atau cikal bakalnya dari minyak mentah itu sendiri. Dan lama-kelamaan kemudian menjadi jebakan minyak. Tambang minyak itu berada di daerah lipatan yang bisa ditambang yang sebesar-besarnya karena proses alami, karena pergerakan dari kulit bumi ya. Tetapi kemudian menjadi patahan atau apa itu patahan? Jadi bentukan alam sebagai akibat proses pematahan karena tekanan horizontal dan vertikal pada kulit bumi yang tipis dan keras ya. Bagian muka bumi yang mengalami pematahan maka akan mengakibatkan horst dan graben yang terangkat naik ya, horst namanya, sedangkan graben adalah yang turun atau slang, itu bagian yang turun ya. Jadi istilah di dalam patahan, istilah yang pertama adalah horst, adalah tanah naik atau lapisan tanah yang lebih tinggi daripada sekitarnya. Graben atau slang adalah tanah yang turun ya, lebih rendah daripada sekelilingnya. Escarpment adalah bidang pergeseran. Dextral, pergeseran mendatar ke kanan. Sinistral, pergeseran mendatar ke kiri. Dan juga ada namanya bagian dari flexure. Jadi pergeseran ke arah bawah dari daerah bidang escarpmentnya ya.
Contohnya ini ya, bagian dari horse dan graben yang terangkat itu horse dan graben atau slang itu yang turun. Ya. Atau juga ini dextral ya, dia mendasar ke kanan. Ya, dari rel kereta api ini dia bisa melengkung karena proses lipatan yang menggeser ke patahan, menggeser yang ke kanan. Yang up itu yang horse-nya, yang di bawah itu yang grabennya. Jadi yang up yang dari merah itu horse-nya, dan yang di bawah itu adalah grabennya. Jadi daerah patahan itu seperti itu. Maka beberapa kemudian terjadi sebuah patahan dan juga sesar atau fault tadi. Misalnya di Indonesia, sepanjang dari sesar Semangko di Sumatera itu juga karena proses dari pematahan ya, sesar mendatang, transform faults ya. Dan juga pergerakan ini. Maka kemudian anak-anakku, bagaimana kemudian terbentuknya minyak bumi dan jebakan minyak bumi yang kemudian mahal yang ada di kita temukan di bumi ini, dia terbentuk karena proses lipatan dan juga karena terbentuk karena patahan. Nah, di daerah-daerah itulah kemudian daerah yang sangat strategis atau ekonomis, mempunyai nilai harga yang tinggi. Jebakan minyak itu dia terbentuk di daerah lipatan. Maka daerah lipatan inilah daerah yang sangat strategis. Tetapi di sisi lain memang ada hasil-hasil yang merugikan, yaitu terjadi gempa, terjadi gerakan permukaan bumi itu di daerah patahan. Jadi itulah kita mempelajari lipatan dan patahan tenaga pembentuk permukaan bumi. Salah satunya kita bisa mendapatkan berbagai sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi karena proses-proses tenaga yang ada di dalam bumi. Nah, itulah kemudian bisa bermanfaat bagi kita. Jadi minyak bumi yang kita gunakan yang sekarang ini, yang bisa menggerakkan energi yang ada di permukaan bumi, dia terbentuk dari proses-proses tenaga dari dalam bumi yang kemudian dari tenaga dari dalam endogen yang terbentuk dari tektonisme yang di dalamnya adalah epirogenetik dan orogenetik. Orogenetik yang ada patahan dan lipatannya itu menghasilkan lipatan yang menghasilkan minyak bumi itu. Maka itulah anak-anakku yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini kalian bisa mengambil manfaatnya. Banyak hal yang bisa kita temukan pada tenaga tektonisme, tenaga pembentuk muka bumi. Saya kira itu ya. Mudah-mudahan kita tetap bersyukur karena semua yang kita lakukan ini adalah apa yang kemudian diberikan oleh Allah. Tenaga yang ada pada bumi itu adalah yang Allah ciptakan, dan itu ada manfaat dan juga merugikan. Dan bagaimana kita manusia itu bisa mengambil hikmah dari proses-proses yang alam, termasuk kita juga dengan adanya proses itu kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, selalu bersyukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.